Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bu Yus akan melanjutkan pembahasan tentang persamaan termokimia. Kita lihat materinya. Minggu lalu kita sudah melakukan percobaan atau praktikum mandiri untuk eksoterm dan endoterm. Hari ini kita lanjutkan tentang persamaan termokimia. Kompetensi dasar dalam materi kali ini yaitu yang pertama, menjelaskan konsep perubahan entalpi reaksi pada tekanan tetap dalam persamaan termokimia. Yang kedua, menjelaskan jenis entalpi reaksi, hukum Hess, dan konsep energi ikatan. Untuk spiritualisasinya, ayat-ayat dalam Al-Quran tentang manfaat pada proses terjadinya siang dan malam, yaitu pada Quran Surah Az-Zumar, kemudian Quran Surah Yunus, Quran Surah Al-An'am, kemudian Quran Surah Fatih, dan Quran Surah Fussilat. Di dalam ayat-ayat tersebut dijelaskan tentang cara kerja matahari dan bulan yang beredar pada tempatnya masing-masing. Jadi jika kita memandang matahari sebagai sumber panas atau sumber kalor, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan matahari sebagai sumber energi utama dengan segala manfaatnya bagi kebutuhan manusia di bumi. Kemudian jika kita lihat contoh kembali tentang reaksi eksoterm dan endoterm, di sini kita bisa melihat untuk api unggun dan fotosintesis, di mana untuk reaksi eksoterm ada reaksi kimia yang melepaskan kalor, kemudian untuk endoterm adalah yang menerima atau menyerap kalor. Kemudian jika kita lihat dalam suatu percobaan kimia, jika ada 5 ml air dalam suatu wadah, kemudian kita ukur suhunya misalnya sekitar 27 derajat Celcius, kemudian ketika ditambahkan beberapa gram NaOH, suhunya akan naik menjadi 32 derajat Celcius. Dari percobaan ini kita bisa simpulkan bahwa terjadi kenaikan suhu sebesar 5 derajat Celcius dari suhu awal menjadi suhu air. Jadi selisihnya kita hitung dari T2 kurang T1 atau 32 kurang 27 sama dengan 5 derajat Celcius. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa reaksinya tergolong reaksi eksoterm atau terjadi pelepasan kalor. Kemudian di termokimia kita juga mempelajari tentang sistem terbuka, tertutup, serta terisolasi. Jika kita lihat contohnya, ada sistem yang terbuka seperti ini, kemudian ada sistem yang tertutup, jadi dia punya tutup di bagian atas, ditutup, kemudian sistem terisolasi, diberikan lagi pelindung agar tidak terjadi perpindahan massa maupun energi. Untuk sistem terbuka terjadi perpindahan massa dan energi karena dia masih terbuka, kemudian untuk tertutup hanya terjadi perpindahan energi saja. Kemudian untuk terisolasi tidak terjadi apa-apa. Jadi kalau seperti yang tertutup kita masih bisa merasakan panas yang dihasilkan misalnya dari dalam botol ini. Kemudian jika kita lihat dalam kehidupan sehari-hari misalnya ada cangkir yang berisi air panas merupakan sistem terbuka, kemudian jika dia diberi tutup sistem tertutup, kemudian kalau ada termos berarti dia termasuk sistem terisolasi. Terjadi perpindahan massa dan energi untuk sistem terbuka, untuk tertutup hanya energinya saja, kemudian sistem terisolasi tidak terjadi apa-apa. Kemudian untuk entalpi atau H, jadi entalpi sendiri itu merupakan jumlah energi panas yang dimiliki suatu zat pada tekanan tetap. Entalpi ini dilambangkan dengan huruf H, berasal dari kata heat yang berarti panas. Kemudian entalpi hanya bisa diukur perubahannya, yaitu perubahan entalpi. Kita bisa lihat simbolnya adalah delta H. Jadi untuk perubahan entalpi. Sehingga dapat dituliskan delta H sama dengan Q atau kalor. Jadi perubahan entalpi sama dengan kalor atau Q. Jika kita simpulkan kembali dari pengertian entalpi dan entalpi itu, yang pertama, entalpi adalah sejumlah energi yang dimiliki sistem pada tekanan tetap. Kemudian perubahan entalpi itu sendiri adalah perubahan energi yang menyertai peristiwa perubahan kimia pada tekanan tetap.
Jadi sama seperti tadi, entalpi reaksi pada tekanan tetap, delta H sama dengan Q reaksi. Untuk rumus perhitungan atau perubahan entalpinya adalah H akhir dikurangi H awal. Jadi kalau H awalnya kita beri simbol H1, H akhirnya adalah H2. Jadi delta H sama dengan H2 dikurang H1. Jadi entalpi akhir dikurangi dengan entalpi awal. Jadi sebelum dan sesudah reaksi. Untuk reaksi endoterm dan reaksi eksoterm, jika kita bisa simpulkan, jika delta H sama dengan Q atau kalor, ketika terjadi reaksi penyerapan kalor atau reaksi menyerap kalor, kita golongkan dia sebagai reaksi endoterm, kalornya ada di ruas kiri. Jadi ketika menyerap kalor, berarti zat itu sendiri langsung dia menyerap kalor. Jadi ada tambahan kalor, sehingga delta H disimbolkan sama dengan positif Q. Jadi plus Q artinya dia mendapat tambahan kalor sebesar Q. Itu reaksi endoterm. Jika dihubungkan dengan rumus delta H pada slide sebelumnya, hal ini terjadi jika H1 lebih kecil daripada H2. Jadi H awal lebih kecil daripada H akhir. Itu untuk reaksi endoterm. Jadi sistem lebih dingin dari lingkungan. Kemudian yang kedua, untuk reaksi eksoterm, sistem lebih panas dari lingkungan atau terjadi pelepasan kalor, berarti kalornya dilepaskan. Itu adalah ada di ruas kanan persamaan reaksi. Karena dia melepaskan kalor sejumlah Q, berarti disimbolkan dengan minus Q. Jadi minus artinya dia melepaskan kalor, plus artinya dia menyerap kalor atau menerima kalor. Untuk reaksi eksoterm sendiri terjadi jika H pertamanya lebih besar daripada H akhir. Jadi ketika diperkurangkan hasilnya akan negatif. Itu untuk tanda plus dan minus pada perubahan entalpi. Kita lanjutkan. Untuk materi inti yang pertama adalah persamaan termokimia. Apa itu persamaan termokimia? Yaitu persamaan reaksi dengan menyertakan jumlah panas yang terlibat. Ada beberapa aturannya. Yang pertama, koefisien stoikiometri selalu menunjukkan jumlah mol zat. Kemudian jika persamaan stoikiometri dibalik, maka peran reaktan dan produk berubah. Akibatnya delta H tetap, namun tandanya menjadi berubah. Kemudian yang ketiga, jika persamaan termokimia dikalikan oleh faktor N, misalnya dikalikan dengan 2, 3, dan seterusnya, maka delta H juga harus berubah dengan faktor yang sama. Jadi ikut juga dikalikan dengan faktor N tersebut. Kemudian yang keempat, wujud fisis dari semua reaksi dan produk dalam persamaan termokimia harus selalu dituliskan. Jadi biasanya sudah ada petunjuknya di dalam soal. Itu untuk aturan-aturan dalam persamaan, penulisan persamaan termokimia. Kita lanjutkan. Contohnya seperti ini, jika misalnya di kelas 10 kalian hanya sampai tahap penyetaraan persamaan reaksi, jadi Fe di ruas kiri dengan ruas kanan harus sama jumlahnya, kemudian seperti itu dengan oksigen. Jadi oksigennya ada 3/2, ada di ruas kiri ada 3/2, kemudian di ruas kanan juga ada 3/2. Delta H-nya menjadi minus 413. Jadi ketika ada dilengkapi dengan data delta H, berarti dia menjadi persamaan termokimia. Cuma ini bukan persamaan termokimia standar karena bukan untuk 1 mol. Kita lihat berikutnya. Sebagai contoh, tuliskan persamaan termokimianya jika 1 mol metana atau CH4 dibakar dengan 2 mol gas oksigen akan menghasilkan 1 mol karbon dioksida dan 2 mol air serta melepaskan energi sebesar 803 kJ. Jika kita tuliskan persamaan termokimianya, jadi ada 1 mol metana. Rumusnya adalah CH4. Dibakar berarti direaksikan dengan oksigen. Kemudian hasilnya adalah sudah disebutkan CO2 dan H2O. Sisa kita setarakan. Jadi 1 mol kita tuliskan 1 di depan CH4, kemudian 2O2 itu menunjukkan jumlah molnya atau koefisiennya,
kemudian 1 mol CO2 dan 2 mol H2O. Perubahan entalpinya sesuai dengan redaksi dalam soal adalah melepaskan energi. Artinya kita menuliskannya dalam tanda minus. Jadi terjadi pelepasan energi sebesar 803 kilojoule. Biasa juga satuannya kilojoule per mol. Jadi kita lihat di sini 803 dilepaskan berarti tandanya adalah minus. Terjadi pelepasan kalor. Itu untuk contohnya. Kemudian kita lihat aturan contoh dari aturan berikutnya. Yang pertama, jika persamaan stoikiometri dibalik, maka peran reaktan dan produk berubah. Akibatnya delta H tetap namun tandanya berubah. Jadi ketika sudah ada satu reaksi, ketika ada reaksi yang baru kemudian dirubah atau dibalik, akibatnya delta H-nya juga ikut berubah tanda. Kita lihat contohnya. Ada C ditambah dengan O2 menjadi CO2, jadi padatan karbon, kemudian ditambah dengan gas oksigen, menghasilkan gas CO2. Reaksinya sudah setara karena jumlah atom kiri dan kanan semua sudah sama. Delta H-nya minus 110,5 kilojoule. Delta H-nya tandanya awalnya adalah minus, ketika kita rubah reaksinya, kita balik, jadi CO2 yang mula-mula diketahui ada di ruas kanan, sekarang berubah ada di ruas kiri. Akibatnya C ditambah O2 juga ikut berubah. Jadi pindah ruas. Bagaimana dengan delta H-nya? Delta H-nya tetap nilainya, tapi tandanya menjadi berubah. Jadi kalau dari minus berarti berubah menjadi positif. Itu kalau di reaksinya dibalik. Kemudian jika persamaan termokimia dikalikan oleh faktor N, maka delta H juga harus berubah dengan faktor yang sama. Maksudnya adalah ketika ada suatu reaksi seperti ini diketahui, kemudian misalnya kita kalikan semuanya dengan 2, berarti semua ini harus kali 2 menjadi 2 CH4, 2 kali 2 menjadi 4 O2, 1 kali 2 menjadi 2 CO2, 2 kali 2 menjadi 4 H2O, delta H-nya tanda tetap. Kemudian yang berubah adalah faktor pengalinya karena dikalikan 2, berarti dia ikut berubah menjadi 2 kalinya. Jadi minus 606 kilojoule. Jadi ketika reaksinya dibalik, tandanya berubah. Ketika dikalikan, ikut juga semua dikalikan sampai dengan data delta H-nya. Sekian penjelasan Ibu Yus untuk materi persamaan termokimia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.